Wah, udah. Ya. Silakan jamaah sekalian, tarik nafas, lepas pelan-pelan. Yakini seyakinnya kita bisa bernafas, jalan, makan, minum, bisa melakukan semua rangkaian aktivitas ibadah. Tak lain tak bukan merupakan nikmat rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita ingat dari firman Allah, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Diulang-ulangi oleh Allah sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Kita awali majelis kita, ta'alum kita, kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam merupakan doa. Saya mendoakan ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian, saudara seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah. Dan sebaliknya, tapi rasanya salam saya yang satu masih lebih kenceng jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu, takkan pernah layu. Salam sayang, takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah. Salamnya ahli ibadah, salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah akan menjadi calon penghuni surga. Amin. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'i wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamil yuhibbul jamal, al-kibru bataral haqq wa ghamtun nas. Wa qala la yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibar. Rawahu Muslim. Bapak Ibu saudara musliman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah. Syukur alhamdulillah hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Toha, surat yang ke-20 ayat yang ke-47. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wassalamun ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah sekalian, pastikan semua kegiatan aktivitas kita betul-betul diniatkan untuk ibadah kepada Allah, kemudian minta kekuatan pertolongan kepada Allah. Karena tanpa kekuatan rahmat pertolongan dari Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka itu kita selalu diingatkan dengan menyebut la haula wala quwata illa billah. Kita selalu berdoa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan melakukan amalan-amalan yang lainnya. Kita yakini di sinilah letaknya kita lemah dan Allah Maha sempurna. Karena itu doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan diri kita lebih baik, bisa memberikan kebaikan, manfaat untuk diri, keluarga dan orang lain, pun istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, matinya insya Allah husnul khatimah. Amin ya Allah. Ya kenapa? Ya karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya,
baik imannya, baik ibadahnya, juga baik akhlaknya, serta baik ilmunya. Saya ulangi ya, karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insya Allah muslim-muslim yang seperti ini jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Jadi kalau mau tabungannya banyak, yo baikin hati, baikin iman, baikin ibadah, dan juga baikin akhlak. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan istilah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Ibu bapak jamaah sehat semua? Alhamdulillah. Sehat semua? Ibadahnya lancar? Insyaallah. Tambah sabar? Insyaallah. Insya Allah. Makin bersyukur? Yakin sudah nggak marah-marah lagi? Nggak janji, siapa itu yang bilang tadi? Padahal tahu untuk menghilangkan marah-marah sangat gampang sekali. Gimana caranya? Jangan marah. La taghdab wala tarjan. Orang yang kuat dari umat Rasulullah itu bukan pegulat, bukan pelari cepat, bukan orang yang bisa angkat-angkat barang yang banyak loh. Terus siapa orang yang kuat dari umat Rasulullah? Yaitu siapa saja yang mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarahnya, dan orang yang sabar dengan kesabaran yang baik, terutama ketika diuji oleh Allah dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Bahkan dikaitkan dengan riwayat yang lain, barang siapa yang dia tidak memiliki atau belum memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar, dan dermawan, maka berarti sebenarnya orang tersebut belumlah diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lau kana abidan. Meskipun dia ahli ibadah, kalau dia tidak memiliki atau belum memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar, dan dermawan, maka berarti sebenarnya orang tersebut belum diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dia ahli ibadah. Dan inilah kaitannya dengan kemuliaan akhlak seseorang. Rasul bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqan. Seorang muslim mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, Allah benci kepada seseorang walaupun dia taat, walaupun dia ahli ibadah kelihatannya, kalau dia memiliki sifat sombong. Kecuali dia taubat dengan taubatan nasuha. Dia berhijrah dengan sebenarnya hijrah. Dia beribadah dengan sebenarnya ibadah. Selesailah urusannya. Dan ingat Bapak Ibu, sombong itu bisa bentuknya keguyon, lelucon, candaan, gurau-gurau, ya. Dalam pandangan kita mungkin tidak masalah, tapi dalam pandangan Allah nggak boleh. Contoh yang paling gampang, habis kajian, habis taklim ini Bapak Ibu pulang, terus disapa sama tetangga, dari mana? Yang ngaji lah, taklim lah, nggak kayak lu, nggak sadar-sadar. Nauzubillah nih. Nah itu contoh-contoh bentuk kesombongan. Alhamdulillah di sini hamba-hamba Allah yang baik, solih dan solihah. Amin. Tiap malam sholat tahajud, tiap hari baca Al-Quran, banyak doa zikir istighfarnya, pemaaf, penyantun, penyabar, dermawan, gak pernah marah-marah. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, hari ini sudah berapa kali nggak baca hadis. Ya hari ini saya pengen baca hadisnya. Tapi sebagai mukadimah saya, makanya saya nggak mau lama-lama. Mukadimahnya bisa kebablasan sampai 1 jam. Ya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu ingatlah, sadarlah kita. Pada akhirnya kita dan semuanya ini akan mati. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Wa man zuziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Al-Imran 185. Setiap yang berjiwa itu pasti akan mati. Suka nggak suka, siap nggak siap, mau nggak mau. Karena namanya kematian itu pasti akan datang.
Bahkan Bapak Ibu, kematian itu sebenarnya mengejar-ngejar kita. Datangnya kematian itu bahkan lebih cepat dari yang kita perkirakan. Kata-kata setiap yang berjiwa pasti akan mati, kata Imam Ghazali, kata-kata pasti itu maknanya sangat dekat. Maka alangkah bodohnya seseorang yang sudah dipastikan oleh Allah mati, dia tidak serius, nggak mujahadah, nggak sungguh-sungguh di dalam melakukan kebaikan-kebaikan ibadah dan amal soleh. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan di hari akhirat nantilah akan disempurnakan dari amalan seorang hamba. Kalau dia berbuat kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu akan disempurnakan oleh Allah, diganti oleh Allah dengan kemuliaan-kemuliaan yang sangat mulia. Tetapi sekecil apapun dosa maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba, na'udzubillah min dzalik, pun akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus aluna yauma idzin anin na'im. Kemudian kalian manusia pasti akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kalian lakukan. Bapak Ibu, ternyata di dunia ini gak ada orang yang sukses yang sebenarnya. Gak ada. Dalam pandangan Allah. Karena Allah yang menyatakan, "Famam zuziya aninar wa udkhilal jannah faqad faz." Adapun orang yang sukses, yang beruntung yang sebenarnya adalah siapa saja yang dia dimasukkan ke dalam surganya Allah dan terhindar terbebas dari neraka. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya sebentar, menipu panah. Bapak Ibu, ketika seseorang, Bapak Ibu yakin akan mati? Tahu datangnya kematian? Maaf, sudah siap apa belum? Halo? Ini tuh ditanya sudah siap apa belum, kok lihatnya kiri kanan, kenapa? Kalau saya terus terang belum siap saya. Kalau ibu bapak yang sudah siap silakan tanya dengan duluan. Saya belum siap aja. Tapi yang namanya kematian dia tidak bisa begitu tunjuk menunjuk. 2 pekan yang lalu saya punya tetangga, hari Rabu, ya, hari Rabu itu maghrib dia di depan saya, rumahnya pas samping masjid pas, jadi di depan satu shop pertama, saya shop kedua. Di isya'nya itu satu baris, selisih 3 atau 4 orang begitu. Malam hari bangun, kata istrinya, ya, sebelum sholat tahajud dia ambil HP, membaca Quran. Baca Quran sebentar lah gitu, terus dibacakan, terus minum jantungan gitu. Dibawa ke rumah sakit, dari tempat saya ke rumah sakit itu paling 10 menit, nggak nyampe lah, 5-7 menit. Karena dia membangunkan tetangga pakai mobil, kayaknya lama dia pakai motor. Jadi dia sama anaknya laki-laki, ya. Kemudian istrinya sama anaknya perempuan. Jadi motor, 2 motor. Jadi nggak nyampe 10 menit lah kalau di kompleks. Ke rumah sakit, ya paling sekitar 10-15 menit juga, kalau nggak nyampe 20 menit lah. Innalillahi wa inna ilaihi. Ya kita kagetnya wong maghribnya masih nampak, isaknya ya masih nampak. Nah, begitulah jamaah sekalian, kematian itu tidak terduga. Sebenarnya hari ini kita ini sedang menunggu sholat satu ke sholat yang lain dan nunggu kapan kita disolatkan. Ingat loh jamaah, ketika seseorang itu mati, yang menyertai 3: hartanya, keluarganya, dan amal ibadah. Harta dan keluarga dia kembali. Maka yang menerangi, yang menjadi bekal utamanya adalah amal ibadah. Karena itu yuk bergegaslah, waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, nggak semangat mati? Mau atau? Iya toh? Kita semangat mati, nggak semangat mati?
Tapi alangkah baiknya tentunya semangat kita dalam kebaikan ibadah dan amal soleh. Sehingga insya Allah kita mati sama-sama mati, semua mati. Dan harapan kita adalah kita dapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai mukadimah, tapi ada hal yang sangat penting kita perlu lakukan menyambut datangnya Ramadan ini. Sahabat Nabi mempersiapkan 6 bulan loh Pak. Yang paling dekat dengan Ramadan itu 3 bulan. Saya tidak akan uraikan, tapi saya akan sebutkan saja apa yang dipersiapkan 6 bulan, 3 bulan sebelum Ramadan. Itu yang pertama, semakin dekat dengan Ramadan, ya, dia sudah mempersiapkan apa? Yaitu selalu memperbaiki iman tauhidnya. Rasulullah SAW bersabda, "A'budullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'an." Wajib kalian beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya, dan tidak mensekutukannya. Jadi nggak akan mungkin ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah diwajibkan atas kalian menjalankan saum Ramadan sebagaimana umat terdahulu agar kalian menjadi orang bertakwa. Nggak bisa berpuasa saumnya tuh berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun sekalipun, jika kesyirikan itu masih ada pada diri kita. Ya, saya tidak uraikan banyak. Iman yang benar, Al-An'am surat yang ke-6 ayat 82. Iman yang benar itu adalah terbebas dari asyirku, kesyirikan, an-nifaq, kemunafikan, dan al-kufru, kekafiran. Uraiannya begitu. Kalau ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dengan benar itu adalah yang tidak akan pernah mencampur adukan keimanannya dengan al-zulm. Al-zulm itu asyirku, kesyirikan. Uraiannya, iman yang benar tidak bercampur dengan kesyirikan, kemunafikan, dan kekufuran. Dan itu perbaiki. Jangan sampai iman kita ada unsur syiriknya. Kita belajarnya dari siapa? Dari Umar bin Khattab. Bagaimana menanamkan tauhid dan kecintaan yang benar kepada Allah. Dan mengatakan, dikumpulkanlah anak dan istrinya. Kemudian dikatakan, wahai anak-anakku, wahai istriku, ya, ketahuilah separuh dari harta ini akan aku infakkan, aku sedekahkan di jalan Allah. Kalau ada di antara kalian gak seneng, gak setuju, lari dari kelas, ukhruj minadzal bait, keluar dari rumah ini. Anaknya bertanya, ya Abi, ini mana tata kalam misla dzalik? Kurang lebihnya kalau bahasa kita gitu. Ayah, kenapa ayah mengatakan demikian? Ya, sebab aku tidak ingin kecintaanku kepada Allah dan Rasul menjadi kalah dan pudar karena aku mencintai kalian. Jadi ternyata ada rumor Pak, ya, hikmahnya kalau seorang laki-laki, seorang suami punya istri kok bawel, judes, cerewet, itu insya Allah suaminya sabar gitu. Dan istri akan menjadi bersyukur kalau dia memiliki suami yang, tadi Bu, suami akan sabar kalau dia memiliki istri yang ya cerewet, judes lah gitu. Tapi istri akan menjadi istri yang bersyukur, pandai bersyukur kalau dia memiliki suami yang yang suka ngasih duit. Masya Allah. Ibu-ibu ini walaupun jilbabnya rapat, saya yakin kalau namanya duit mesti tertarik. Tertarik nggak Bu? Nggak waras kalau nggak tertarik. Baik kami jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang cinta pada kebaikan dan kebenaran. Jadi Bronya pastikan menjelang Ramadan ini, yuk kita perbaiki iman kita, tauhid kita, bebaskan, lepaskan unsur kesyirikan, kemunafikan, dan kekufuran. Kemudian menjelang Ramadan ini irtiqaul ibadah, tingkatkan ibadah. Bapak Ibu, contoh yang paling gampang meningkatkan ibadah itu yang paling gampang. Mohon maaf punten, Bapak Ibu biasanya sholat
duha biasanya ngambil yang 2 rakaat atau 4 rakaat. Semuanya benar. Biasanya ngambil 2 rakaat atau 4 rakaat. Yang lebih sering dilakukan 2 rakaat atau 4 rakaat? 4. Oh 2. Kalau 2 rakaat saya tanya itu sejak tahun berapa itu? 2 terus. Ya tapi nggak apa-apa sih, alhamdulillah. Daripada enggak gitu, nggak boleh. Dalam masalah ibadah itu nggak boleh pakai istilah lu bohong ketimbang lumayan daripada enggak. Nah kan gini, kalau kita biasa 4, itu ketika kita jalanin 2 itu mesti ada rasa hilang, rasa sedih misalnya. Tapi kalau biasanya 2, ke-4 itu biasanya berat. Ya. Nah kemudian kalau tahajud, ibu bapak biasanya yang 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat atau 11 rakaat. Biasanya yang lebih sering deh. Iya 11 ya. Cius nih 11. Halo, assalamualaikum. Alhamdulillah. Yang penting kita jaga kalau udah 11 istiqomah. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi irtiqal ibadah contohnya paling gampang begini, Pak. Contoh bisa kita praktekkan malam ini. Jadi kalau yang biasanya sholat tahajud rakaat yang pertama hanya Al-Fatihah, kemudian 1 surat An-Nas Al-Falaq, maka malam ini dipraktekkan langsung 5 surat. Terus Al-Fatihah contohnya, kemudian baca An-Nas, selesai An-Nas Al-Falaq, selesai Al-Falaq Al-Ikhlas, Bismillah Tabbat, Bismillah Hidayah, dan 5 surat. Nanti rakaat yang kedua Al-Ikhlas tetap di bawah, favorit. Surat Al-Ikhlas, Tabat, Hidayah, Al-Kafirun dengan Inna Atena. Berarti 2 rakaat itu dapat 10 surat. Itu sudah meningkatkan. Tapi ingat Bapak Ibu, kualitas ibadah itu lebih baik daripada kuantitasnya. Ya, tapi untuk meningkatkan itu tadi, semakin lama, semakin banyak ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, menambah ya keimanan kita juga akan bertambah insya Allah, dan juga pahalanya pun akan bertambah. Amin. Kemudian baca Quran. Bapak Ibu termasuk yang sering buka Quran, baca Quran, lihat Quran atau mindahin Quran? Halo? Baca Quran itu jangan pakai rumus begini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Baru berapa ayat? 2 ayat langsung lihat. Masih berapa batu? Yakin masih banyak. Udah kalau udah baca Quran nggak usah dilihat-lihat, terus baca aja. Baru 1, 2, 3 ayat kok lihat, ya masih banyak ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Selagi ini nyawa masih Allah tempelkan, masih Allah satukan dengan jasad fisik kita, maka kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk melakukan kebaikan ibadah dan amal soleh. Badiru bil a'mali sholihah. Segeralah kalian dalam kebaikan ibadah dan amal soleh. Kalau kalian di siang hari nggak usah tunggu malam hari. Jangankan malam hari, sore hari pun jangan sampai. Jangankan sore hari, siang hari pun jangan sampai. Karena kita nggak tahu setelah pagi itu apakah kita sampai siang atau sampai sore, atau setelah itu kita mati. Kita nggak tahu. Baik jamaah sekalian, ini sebagai mukadimah dari saya. Semoga ini menjadi inspirasi. Kemudian satu lagi di antaranya yang sangat penting menyambut Ramadan ini, pastikan kita tinggalkan tarkul ma'asi wa dzunub, tinggalkan kemaksiatan dan dosa, termasuk yang haram dan riba. Insyaallah kita akan bahagia selamat dunia dan akhirat. Kita memasuki Ramadan, apa yang tujuan dari Ramadan dapat kita gapai. La'allakum tattaqun. Amin. Baik, monggo Bu dibacakan hadis yang selanjutnya. Ya. Hadis 214. Monggo silakan. Dari Abu Umamah
Iyas bin Salabah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa merampas hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah telah mewajibkan baginya masuk neraka dan mengharapkan baginya masuk surga. Kemudian seseorang bertanya, meskipun hanya berupa sesuatu yang sedikit sekali, wahai Rasulullah, beliau menjawab, meskipun hanya sepotong kayu arang. Hadis riwayat Muslim. Saya diulangi sekali lagi Bu, nampaknya belum pada fokus menyimak. Ya. Dari Abu Umamah Iyas bin Salabah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa merampas hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah telah mewajibkan baginya masuk neraka dan mengharapkan baginya masuk surga. Kemudian seseorang bertanya, meskipun hanya berupa sesuatu yang sedikit sekali, wahai Rasulullah, beliau menjawab, meskipun hanya sepotong kayu arang. Hadis riwayat Muslim. Ibu, Bapak, jamaah sekalian, ketika seorang hamba telah menyatakan ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka haramlah darahnya, irduhu, kehormatannya, dan maluhu, hartanya. Saking dahsyatnya dosa kezoliman itu, Rasul sampai tegas seperti tadi itu. Perampasan hak milik seseorang muslim yang jelas-jelas, apakah tanahnya, apakah kendaraannya, apakah nyerobot rumah dan lain sebagainya, maka setiap hadis, apalagi Al-Quran yang menjelaskan tentang peringatan yang sangat keras, itu menunjukkan digolongkan kabair, dosa besar. Tapi di poin ini sedikit saya bilang sedikit saja. Untuk ibu-ibu, tolong tarik nafas. Bapak-bapak juga tarik nafas. Hati-hati, Pak. Kalau Bapak punya orang tua, kemudian juga punya mertua, Bapak kok lebih cenderung baktinya, baiknya lebih kepada mertua panjenengan ketimbang orang tua, Anda telah berbuat zalim. Dan kalau istri itu yang menyebabkan seperti itu, istrinya berarti yang menyebabkan menyeret neraka. Bu, contohnya mertua ibu datang, itu papamu datang tuh, mana biasa, kali buat jeruk, nanti benar-benar gak minta uang, pinjem lah, inilah itu alasannya. Terus suami bilang gini, iya aku juga sebenarnya gak sebel. Masya Allah. Gak terasa ini dia nyeret suaminya ke neraka. Dan bodohnya si suaminya mau diseret ke neraka. Hati-hati. Bila orang tuanya datang, ayo dong Pak, please dong, ayo kita jalan-jalan dong, kapan lagi baca nama orang tuaku. Ya. Seorang suami mengatakan, Ma, alhamdulillah loh Ma, bulan ini aku dapat bonus 2.500.000. Tapi yang 1,5-nya mau tak kasihkan orang tuaku, Ma, gimana loh? Ya udah kasih aja, terus kasih, semua kasih, semua kasih. Akhirnya si suaminya karena sikap istrinya seperti itu, akhirnya gak jadi ngasih orang tua. Halo, ini istri yang durhaka dan suami yang bodoh. Istrinya nyeret ke neraka, dia gak sadar. Terus yang benar gimana? Ma, alhamdulillah loh Ma, hari ini bulan ini aku dapat bonus 2.500.000. Tapi yang 1,5 jutanya mau aku kasihkan orang tua aku, gimana Ma? Pak, kenapa hanya segitu? Ya, udah kasih aja semuanya. Pak, maaf ya Pak ya, maaf loh, ini sebetulnya aku diam-diamnya aku punya tabungan. Tak ambil dulu ya Pak ya. Ini Pak, kasih aja sekalian ke orang tuamu. Insya Allah, jarang. Dia nama J.
Ya Bu, jarang ya kayak gitu. Gak tahu yang di sini apa nggak beda? Masya Allah. Masya Allah. Tapi insya Allah di sini hamba-hamba Allah yang baik, soleh dan solihah. Amin. Jadi merampas sekecil apapun. Kemudian kaitannya ini nanti kalau kita baca secara yang cukup panjang, salah satu yang sering terjadi adalah perampasan harta waris. Jadi misalkan ini dapat waris, entah kakaknya entah adiknya berupaya tak bunuh saja ini, sehingga dengan harapan hartanya tadi jatuh ke kakaknya atau adiknya. Maka apa yang terjadi? Misalkan tadinya dia dapat 10M, dengan kematiannya tadi dapat 10M lagi jadi 20M, tapi dia bunuh. Ini umpama aja kok Pak, cuma 100.000, yang umpama ya 10M aja lah. Yang menyebabkan kematian tadi yang tadinya dapat 10M, dia berpikir dengan kematian dia bunuh ini kakaknya atau adiknya, naudzubillah min dzalik, dia menjadi dapat 20M misalkan, maka yang 10M-nya tadi menjadi haram. Yang aslinya dia dapatkan tadi menjadi haram. Nggak boleh. Nipu-nipu pokoknya anak kakak nggak ngerti kok. Aku bilang aja wasiat. Lagian kan aku yang ngurus kakak, atau aku yang ngurus orang papa mama. Mesti ada juga percaya. Lagian juga adik atau kakak mampu kok. Aku bilang tapi nggak tertulis. Kak, kemarin itu sebetulnya papa bilang begini. Ya udah deh, orang selama ini yang ngurus, ya yang ngurus papa mama juga kamu, udah ambil aja.